Ada satu dokumen resmi yang dalam beberapa waktu terakhir diam-diam menjadi pusat perhatian, meskipun tidak banyak dijelaskan secara utuh kepada publik. Dokumen ini menyangkut alur pencairan hak keuangan jutaan pensiunan ASN, TNI Polri, serta peserta Taspen di seluruh Indonesia. Di atas kertas, isinya tampak tertib dan aman. Namun, jika dibaca dengan cermat, dokumen ini menyimpan mekanisme bertahap, penyesuaian data, dan pembagian waktu yang jika tidak dipahami dengan benar, dapat memunculkan salah tafsir, kecemasan, bahkan kepanikan. Pertanyaannya sederhana, tetapi dampaknya besar. Apakah seluruh hak pensiunan benar-benar aman? Apakah dana rapel dan kenaikan gaji pensiun akan diterima penuh tanpa kendala? Dan mengapa tidak semua wilayah menerima pencairan pada saat yang sama? Bagi Bapak dan Ibu pensiunan ASN, Purnawirawan TNI, Polri, serta keluarga yang selama ini bergantung pada penghasilan pensiun, penting memahami satu hal. Sistem pembayaran pensiun nasional saat ini tidak lagi sesederhana dulu. Ada lapisan administrasi, verifikasi data nasional, dan pengaturan distribusi dana skala besar yang berjalan secara paralel. Setiap tahapan membawa konsekuensi. Bila dipahami dengan benar, informasi ini menenangkan. Bila diabaikan, bisa menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Inilah sebabnya, informasi resmi ini harus disimak secara utuh, pelan, dan menyeluruh. Isu tentang rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 bukan sekedar kabar biasa. Ini menyangkut kelangsungan hidup harian, mulai dari biaya makan, obat-obatan, listrik, air, hingga kebutuhan keluarga. Banyak pensiunan bertanya dalam diam, apakah kenaikan ini benar-benar akan terasa atau hanya tertulis di pengumuman? Ada pula yang khawatir, jika dana tidak masuk penuh, apakah itu tanda pemotongan? Semua pertanyaan ini wajar, dan semuanya memiliki jawaban resmi. Bagi pensiunan yang menerima lebih awal, itu bagian dari alur distribusi. Bagi yang menerima mendekati batas waktu, itu juga masih dalam koridor resmi. Yang terpenting adalah hak tidak hilang dan tidak dikurangi. Taspen menegaskan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji pensiun dan rapel telah dialokasikan penuh. Tidak ada istilah dana belum siap. Yang ada hanyalah proses penyesuaian administratif. Setiap data pensiunan diverifikasi berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, jenis pensiun, serta wilayah administrasi. Ketelitian ini menjadi kunci utama agar tidak terjadi kesalahan pembayaran, baik kelebihan maupun kekurangan yang justru bisa merugikan pensiunan di kemudian hari. Kebijakan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 sendiri dirancang sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli para purnabakti. Pemerintah memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekonomi dirasakan nyata oleh para pensiunan. Harga kebutuhan pokok meningkat, biaya kesehatan bertambah, dan kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Dalam konteks inilah, kenaikan gaji pensiun diposisikan sebagai perlindungan sosial yang berkelanjutan, bukan sekedar penyesuaian angka di atas kertas. Secara umum, kenaikan gaji pensiun tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan kenaikan gaji ASN aktif, dengan rata-rata sekitar 8%. Namun, penting dipahami bahwa angka ini bukan satu nilai tunggal untuk semua. Penerapannya disesuaikan dengan golongan. Pensiunan golongan bawah mendapatkan persentase kenaikan yang relatif lebih besar agar dampaknya lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pensiunan golongan atas tetap menerima kenaikan secara proporsional sesuai struktur yang berlaku. Pendekatan ini diambil untuk menjaga rasa keadilan dan keseimbangan. Rapel yang diterima pensiunan merupakan akumulasi selisih gaji pensiun sejak kebijakan kenaikan mulai diberlakukan hingga pembayaran baru berjalan penuh. Karena periode dan besaran gaji awal setiap pensiunan berbeda, nominal rapel pun berbeda-beda. Ada pensiunan yang menerima rapel dalam kisaran ratusan ribu rupiah dan ada pula yang mencapai jutaan rupiah. Semua dihitung secara sistematis berdasarkan data resmi. Tidak ada perhitungan manual dan tidak ada Jika terdapat perbedaan waktu masuk dana antar wilayah atau antar individu, hal tersebut murni karena urutan batch pencairan dan proses verifikasi, bukan karena masalah hak pensiunan. Dalam proses ini, sinkronisasi data nasional memegang peranan penting. Data pembayaran pensiun terintegrasi dengan berbagai instansi terkait. Apabila terdapat data yang perlu diperbarui,
seperti perubahan status keluarga atau administrasi rekening, pencairan dapat mengalami penyesuaian waktu. Namun, Taspen menegaskan bahwa penyesuaian waktu tidak berarti pengurangan hak. Seluruh dana tetap dibayarkan penuh setelah data dinyatakan valid. Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan. Tidak ada petugas Taspen yang meminta data pribadi melalui pesan singkat atau telepon pribadi. Seluruh informasi resmi disampaikan melalui saluran resmi. Kehati-hatian ini sangat penting agar pensiunan tidak menjadi korban pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi pencairan dana besar. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan perbankan, Taspen menerapkan sistem distribusi dana dalam 2 tahap. Sebagian dana disalurkan lebih awal, sementara sisanya menyusul setelah proses verifikasi lanjutan selesai. Jika pensiunan menerima dana yang belum sepenuhnya sesuai perkiraan awal, hal tersebut bukan pemotongan. Itu adalah bagian dari mekanisme distribusi yang telah dirancang agar aman, tertib, dan merata. Transparansi menjadi perhatian utama. Melalui layanan digital resmi, pensiunan dapat memantau status pembayaran secara mandiri. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan. Bagi pensiunan yang belum terbiasa dengan teknologi, Taspen menyediakan pendampingan digital. Langkah ini diambil Dampak pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun tidak hanya dirasakan oleh individu pensiunan, tetapi juga oleh perekonomian daerah. Ketika dana pensiun cair, aktivitas pasar tradisional, toko sembako, apotek, dan usaha kecil biasanya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pensiun memiliki efek berantai yang positif bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagai panduan praktis, Taspen mengimbau para pensiunan untuk memastikan rekening tetap aktif, data pribadi sesuai, dan segera menindaklanjuti jika ada permintaan pembaruan data resmi. Wilayah dengan jaringan perbankan yang padat cenderung menerima pencairan lebih cepat, sementara wilayah lain mengikuti jadwal batch nasional yang tetap ditargetkan selesai hingga tanggal 25 Desember. Dari keseluruhan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan Taspen sedang melakukan pembenahan besar dalam layanan pensiun nasional. Jadwal yang jelas, mekanisme bertahap, transparansi digital, serta perencanaan jangka panjang menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan para purnabakti. Tidak ada kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tidak ada hak yang diabaikan. Bapak dan Ibu pensiunan, para sesepuh bangsa yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara, berhak mendapatkan kejelasan dan ketenangan. Dengan memahami mekanisme ini secara utuh, diharapkan tidak ada lagi kecemasan yang muncul karena informasi yang tidak lengkap. Semua berjalan dalam koridor resmi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh proses ini membawa harapan agar masa purnabakti dapat dijalani dengan lebih tenang, bermartabat, dan penuh kepastian. Semoga kesehatan, ketentraman, dan keberkahan senantiasa menyertai Bapak dan Ibu semua, serta setiap hak yang telah